Saya takut saya akan diculik oleh pedagang manusia di masa depan. Jadi saya menjual saya yang berusia 4 tahun kepada pedagang lebih cepat dari jadwal. Para pedagang menjual saya ke Xiangxi, desa yang menakutkan. Penduduk desa ini harus tetap di 49 orang, tidak lebih, tidak kurang. Sebaliknya, semua tanaman di ladang akan mati dalam semalam. Semua unggas dan binatang buas juga mati dengan kejam, dan orang-orang desa tidak bisa pindah ke tempat lain. Jika Anda tidak kembali ke desa selama 7 hari, Anda pasti akan mati. Pada hari ke-7 bulan ke-7 ketika saya berusia 4 tahun, 2 pria meninggal mendadak di desa, dan 15 Juli adalah waktu ibadah di desa. Jika Anda tidak bisa mendapatkan cukup 49 orang sebelum pengorbanan, bencana akan terjadi pada seluruh desa. Jadi semua orang di desa mengumpulkan uang mereka, membeli 2 anak dari pedagang. Salah satunya adalah saya, yang lainnya adalah seorang gadis kecil bernama Liu Qiuman. Pada saat saya berusia 8 tahun, masyarakat desa Sijiu, tiba-tiba dia ingin membakar saya dan Liu Qiuman sampai mati, karena ada 2 wanita di desa yang akan melahirkan, dan tidak ada orang tua yang meninggal di desa. Liu Qiuman dan saya menjadi orang yang berlebihan. Faktanya, hal semacam ini tidak jarang terjadi di desa Sijiu. Setiap kali seseorang hamil dan membakar anak-anak sebagai korban untuk mempertahankan ukuran populasi. Tapi Liu Qiuman dan saya beruntung tahun itu. Malam sebelumnya kami akan dibakar sampai mati. 2 pria lagi tewas di desa. Sama 4 tahun lalu, kedua pria ini juga tewas di Menara 49 di pintu masuk desa. Mayat mereka tumbuh bulu putih menjadi kurus, seolah-olah Anda telah tersedot kering oleh sesuatu. Penduduk desa mengatakan bahwa itu adalah rubah dari pegunungan yang telah merayap ke desa, menyedot 2 pria sampai mati. Pada usia 12 tahun, 2 wanita lagi hamil. Liu Qiuman dan aku menjadi kurban semu lagi. Namun, tragedi juga terjadi lagi. 2 orang lagi tewas di menara. Waktunya masih hari ke-7 bulan ke-7. Cara dia meninggal dan cara dia meninggal persis sama seperti dia 4 tahun lalu. Dan Liu Qiuman meninggal pada suatu waktu. Pelarian itu bisa dikatakan kebetulan. 2 kali berturut-turut, semua menyelamatkan hidup mereka pada saat ini. Ini agak menarik, kata Dewi Desa. Itu adalah iblis rubah yang melindungiku dan Liu Qiuman. Kita akan segera dibakar. Tetapi ketika Dewi menuangkan minyak ke atas kami, tiba-tiba, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam roh jahat, menuangkan 1 tong minyak ke seluruh dirinya. Kemudian dia menyalakan dirinya dengan lilin merah. Kerumunan tidak punya waktu untuk memadamkan api. Sang Dewi dibakar hidup-hidup. Kejadian ini membuat penduduk desa semakin yakin itu adalah iblis rubah yang melindungiku dan Liu Qiuman agar tidak ada korban lagi. Mereka juga menyerah pada gagasan membakar kami berdua sampai mati. 8 tahun, 6 dari 7 pria subur di desa itu meninggal. Hanya ada 1 orang yang tersisa. Disfungsi seksual juga didiagnosis, dan semua laki-laki yang tersisa. Saya yang tertua. Untuk menjaga keseimbangan penduduk, orang-orang di desa datang dengan ide saya. Mereka menempatkan termasuk Liu Qiuman, 7 gadis remaja. Hubungi saya. Saya disuruh memilih 2 favorit saya. Ketika saya pergi ke ruang gua, saya takut bodoh, dan dia berlari keluar. Penduduk desa mengejar mereka dengan putus asa. Akhirnya, saya berlindung di sebuah gua di pegunungan belakang. Karena sangat melelahkan untuk dikejar, saya meringkuk di samping batu dan tertidur. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tiba-tiba aku merasakan tubuhku menghangat. Setelah membuka mata, dia ditemukan mengenakan selimut mewah putih polos. Saya duduk dengan ledakan. Pada saat ini, seorang gadis lembut datang dari belakangku. "Childe, kamu sudah bangun." Aku menoleh untuk melihat. Saya terkejut. Di atas batu di belakangku, ada seorang wanita yang sangat cantik duduk. Dia mengenakan gaun air putih bunga plum putih, cincin bulu putih di sekitar saku jam. Ini persis sama dengan selimut yang saya kenakan. Siapa itu? Saya dengan cepat menyusut mundur. Wanita tiba-tiba berdiri, memohon kepada Dao Gongzi di mulutnya. "Tolong selamatkan saya." Kakinya yang ramping baru saja mengambil langkah. Wajah mulai memutih. 1 langkah lagi. Darah merah cerah perlahan mengalir keluar dari keanehan. Langkah 3, keluar. Dia telah berubah dari peri, berubah menjadi hantu wanita yang menakutkan dengan wajah pucat. Saya sangat takut sehingga saya gemetar. Sambil menyusut kembali, dia berteriak keras, "Jangan datang ke sini." Lihat saya tersentak. Wanita itu harus pindah. Bergegas ke arahku. Hatiku tersimpul. Ambil batu. Dia membanting kepalanya. Batu itu menghantam dahinya dengan presisi. Terdengar gedebuk tumpul. Wanita itu perlahan jatuh ke tanah. Melihat wanita di tanah yang telah dipukul pingsan olehku, saya hanya ingin naik dan melihat apakah dia masih bernapas. Suara ibu angkat Bai Chunhua datang dari luar. Tidak bisa berkata-kata di lubang ini. "Ayo, semuanya." Itu pasti yang baru saja saya teriakkan untuk didengarnya. Aku melirik kembali ke wanita yang baru saja jatuh ke tanah. Ditemukan bahwa wanita itu telah menghilang, dan di mana dia jatuh ke tanah, ada seekor rubah putih yang tergeletak tengkurap. Apa
Aku bergegas, mengulurkan tangan kirinya dan menarik rubah putih itu. Masih ada suhu pada rubah putih, tidak bangun meskipun di dahinya ada juga jejak darah yang mengalir keluar. Aku melihat batu di kananku. Aku bergumam bahwa itu tidak mungkin berjalan dalam tidur. Omong kosong, Anda tidak ada di sana. Ibu angkat Bai Chunhua berteriak keras di pintu masuk gua. Saya tidak menjawab. Sebaliknya, dia meletakkan batu di tangannya. Jangkau dan pegang rubah putih di lengan Anda. Aku berbisik, maaf, saya tidak bermaksud. Omong kosong, aku baru saja mendengarmu. Anda tidak keluar lagi. Saya hanya akan menutup lubangnya. Bai Chunhua mengancam dengan keras. Saya melihat bahwa dia akan menutup lubang. Saya buru-buru berteriak bahwa tidak apa-apa bagi saya untuk keluar. Tapi kamu tidak bisa memaksaku untuk merusak rumah itu. Saya baru berusia 12 tahun. Oke, Anda keluar. Kami tidak memaksa Anda. Bai Chunhua setuju kali ini. Saya lega, berbisik kepada rubah kecil rubah putih. Jangan keluar. Orang-orang desa paling membenci rubah. Aku akan membawakanmu makanan ketika aku punya kesempatan. Rubah putih di pelukannya membuka matanya. Ternyata itu adalah anggukan yang sangat manusiawi. Saya buru-buru meletakkannya di atas batu. Kemudian keluar dari gua. Begitu keluar, Bai Chunhua mengulurkan tangan dan mencubit telingaku. Kelinci kecil, Anda sekarang telah belajar untuk menegosiasikan persyaratan dengan ibu Anda. Lihat bagaimana aku membersihkanmu ketika aku kembali. Ketika saya sampai di rumah, saya pasti dipukuli. Kakakku di rumah melihatku dipukuli. Bahagia seperti orang terbelakang. Adikku Hu Cui, yang 3 tahun lebih tua dariku, juga bukan burung yang baik. Tongkat itu mematahkan satu. Dia menyerahkan 2 yang baru. Di malam hari, orang-orang tua dari seluruh desa berkumpul di halaman keluarga Hu untuk pertemuan. Sudah hampir setengah Juli. Sekarang sang dewi sudah mati. Ada 1 orang lebih sedikit di desa. Desa Sijiu sangat miskin. Jadi beberapa keluarga membahas mengumpulkan uang bersama. Kemudian pergi ke pedagang dan beli seorang anak dan kembali. Akibatnya, saya hanya mendapat lebih dari 10.000 yuan ketika saya mengikisnya bersama-sama. Orang tua dari keluarga Hu menghela nafas. Itu tidak cukup uang. Saat ini, anak-anak mahal. Yang termurah mulai dari 30.000 yuan. Beberapa keluarga lain juga menghela nafas. Telah mengatakan, hanya itu uang yang bisa mereka hasilkan. Kata-katanya belum selesai. Suara tua datang dari luar gerbang halaman. Hu tua, Anda tidak perlu berdiskusi. Aku menoleh untuk melihat. Langsung marah. Bukankah ini kakek yang menjual saya kepada pedagang manusia? Saya mengambil segenggam lumpur dan mengguncangnya dengan keras. Cairan itu menabrak wajah lelaki tua itu dengan presisi. Kakek menyeka lumpur dari wajahnya. Tertawa. Ini adalah anak yang saya kirim ke sini 8 tahun lalu. Kepala desa Hulaohan juga tersenyum canggung. Kemudian dia dengan cemas bertanya kepada saudara pedagang. Apakah Anda sudah mendapatkan seseorang? Tapi kami tidak punya cukup uang. Para pedagang melambaikan tangan mereka sekarang di negara itu. Pukulannya terlalu keras. Bukankah kamu satu kurang? Saya baru saja pindah menjadi orang dari desa Sijiu. Pak Tua Hu mengerutkan kening. Orang tua lainnya di halaman juga berdiri. Saat itulah pedagang menuding tangannya ke arah saya. Saya hanya memiliki satu permintaan. Itu karena dia harus tinggal bersamaku di menara. Untuk kondisi yang diusulkan oleh pelaku perdagangan, keluarga tidak memiliki keengganan. Adikku Hu Cui juga langsung bertepuk tangan dan berkata, oke, cepat singkirkan ember nasi ini. Hulaohan menoleh untuk melihat saya dan bertanya, omong kosong. Apakah Anda ingin tinggal bersama kakek ini? Saya tidak mau. Aku menggelengkan kepalaku dengan marah. Ibu angkat saya, Bai Chunhua, mendengar penolakan saya, ayunkan tongkat dan cambuk di punggungku. Sambil merokok, dia bertanya dengan keras apakah dia mau. Aku dengan cepat menghindar, melirik Bai Chunhua. Kemudian dia berjalan keluar tanpa ragu-ragu. Saya tidak tahu bagaimana rasanya hidup dengan kakek pedagang ini. Tapi saya telah tinggal di keluarga Hu ini sepenuhnya. Datanglah ke menara. Saya berjalan langsung ke dalam. Turret memiliki 3 lantai. Di tingkat pertama terdapat meja dan kompor lama. 2 lapisan atas ditutupi dengan licorice. Dapat digunakan untuk tidur. Ketika saya tidak harus bekerja sebelumnya, saya sering datang ke sini. Di bawah sinar bulan, saya menyentuh lantai 3. Berbaring langsung di atas licorice. Ada luka di punggung. Sakit berbaring. Saya tahu itu tanpa melihat. Saya memiliki setidaknya 10 bekas darah di punggung saya. Huyan turun untuk membantu kakek. Kotaknya terlalu berat. Tidak bisa menyebutkannya. Suara kakek pedagang datang dari bawah. Aku menutupi telingaku secara langsung. Setelah beberapa saat, cahaya lilin menyala di depanku. Aku menoleh untuk melihat kakek pedagang kaki dengan lilin. Dia memakukan lilin ke tanah. Dia bertanya, selama 2 hari terakhir, pernahkah Anda melihat rubah putih? Saya bergidik. Katakanlah itu milik Anda. Rubah putih, bukankah itu masih wanita yang sangat cantik dan menyuruhmu untuk menyelamatkannya? Saya mengerutkan kening. Saya bertanya-tanya bagaimana pedagang ini tahu. Tidak ada orang lain di dalam gua pada saat itu. Pastikan saya tidak berbicara. Pedagang itu melanjutkan. Saya bilang itu peri rubah. Apakah Anda percaya? Tidak ada peri rubah. Saya hanya berjalan dalam tidur. Aku berkata dengan santai. Kakek pedagang tersenyum. Ini adalah apa yang disebut kultivasi mendalam selama
selama ribuan tahun. Hari ini, dia ditangkap sebagai peri rubah. Sayang, apakah kamu memiliki hubungan dengan peri rubah ini? Sungguh berantakan. Maksudmu mengatakan bahwa rubah telah berkultivasi selama ribuan tahun. Saya ada di mulut saya. Tubuh itu jujur. Duduk saja. Kakek pedagang menggelengkan kepalanya. Sebuah buku usang ditarik keluar dari dadanya. Lihatlah apa yang tertulis dalam buku ini. Pada usia 50 tahun, dia bisa berubah menjadi seorang wanita. Berusia 100 tahun menawan untuk Dewi Kecantikan di rumah. Membingungkan dan kehilangan akal sehat orang. Chitose terhubung dengan langit. Agar Tianhu mengetahui ribuan mil sejarah. Benar-benar palsu. Aku bergegas. Tapi saya tidak tahu sepatah kata pun dalam buku itu. Anda tidak menyeberang. Kakek si pedagang menatapku dengan curiga. Aku menggelengkan kepalaku. 10 hantu, mereka tidak akan membiarkan saya membaca. Tapi harimau putih itu jelas bukan harimau surgawi. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Saya menjatuhkannya dengan batu. Apakah Anda memukulnya? Bunuh kakek pedagang bertanya dengan heran. Aku menggelengkan kepalaku. Dia tidak mati, tapi kamu bilang dia telah berkultivasi selama 1000 tahun. Saya tidak percaya sama sekali. Kakek pedagang dengan cepat membolak-balik buku itu, menunjuk ke belakang. Ada darah di sini. Peri rubah mencapai langit. Mana tidak terbatas. Awal dari Sky Fox. Tidak ada mana. Dianggap sebagai bencana. 20 tahun kesengsaraan surgawi. Jika Anda tidak kembali, peri rubah itu sedang melintasi malapetaka. Tidak ada mana. Hanya 20 tahun. Kemudian dia akan memiliki mana. Anda akan menjadi hebat saat itu. Apa hubungannya dia denganku? Saya mengerutkan kening dan menatap kakek pedagang saya. Kakek pedagang tersenyum. Katakanlah dia bisa membiarkan Anda melihat. Itu membuktikan bahwa dia sedang jatuh cinta. Tunggu dia selamat dari bencana. Kamu juga sudah dewasa. Ketika saatnya tiba, kalian berdua menikah. Ini ada di seluruh dunia. Anda akan dapat menyeberang. Saya tertegun sejenak, tanpa sadar mengatakan bahwa dia menikah dengan rubah. Apakah Anda bercanda? Pedagang itu melambaikan tangannya. Katakan saja padaku bahwa drift peri rubah tidak indah. Wanita seperti peri itu muncul di benak. Tanpa sadar menjilat bibirnya. Pencuri cantik itu sangat cantik. Dengarkan jawaban saya. Para pedagang bernapas lega. Terus tanyakan, lalu kenapa kamu tidak bisa menikahinya? Berbicara tentang menikah, aku dengan cepat menggelengkan kepalaku. Saya tiba-tiba banyak sadar. Itu rubah. Itu adalah orang kasar, dan dia juga membunuh 6 pria di desa. Orang-orang sama sekali tidak dibunuh oleh peri rubah. Peri rubah adalah peri. Apakah dia menyelamatkan hidup Anda? Apakah tidak apa-apa baginya untuk menjadi istrimu? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Aku menganggukkan kepalaku dengan cara seperti hantu. Para pedagang juga mendengus. Omong-omong, bagus. 4 tahun kemudian, Anda meninggalkan desa Sijiu bersamanya. Kembali dan temui orang tua kandung Anda. Harimau hidup pergi menemui orang tua kandung saya untuk sementara waktu. Di mana mereka? Pedagang itu menyentuh janggut abu-abu di dagunya. Aku akan memberitahumu ketika saatnya tiba. Merasa lega, aku akan membuatmu mengenali orang tuamu yang kandung. Saya mengerutkan kening dan menatap kakek pedagang saya. Bertanya, apakah kamu takut aku akan membunuhmu dalam 4 tahun ini? Itu sebabnya saya sengaja tidak mengatakannya. Pedagang itu tertawa. Kamu tidak memiliki keterampilan untuk membunuhku. 4 tahun ke depan, saya mengajari Anda membaca dan membaca. Aku akan mengajarimu sesuatu yang lain. Keterampilan yang luar biasa. Perdagangan anak. Aku bertanya, mengerutkan kening. Ayo turun dan bantu saya memindahkan kotak-kotak itu. Para pedagang tidak menjawab. Bangun dan berjalan turun. Saya akan memikirkannya sejenak. Berdiri saja. Gucci tidak peduli apakah apa yang dia katakan benar atau tidak. Setidaknya jauh lebih nyaman tinggal di sini daripada di keluarga Hu. Datang ke lantai pertama. Lihat koper besar itu. Saya meletakkan tangan saya di atasnya. Ternyata tidak bisa dipindahkan sama sekali. Pedagang manusia, apa yang Anda miliki di sini? Aku bertanya dengan curiga. Kakek pedagang meraih pegangan kotak itu, mengatakan bahwa masih ada uang. Bersama-sama, kami membawa kotak itu ke lantai 2. Kakek si pedagang membuka koper di depan saya. Benar saja, itu penuh dengan buku. Dan itu semua adalah jenis buku tua yang menguning. Ada ratusan dolar yang harus diambil. Aku bertanya, bingung. Para pedagang mengambil beberapa buku dari permukaan. Sebuah koper kecil ditarik keluar darinya. Uang itu terbilang saat pedagang membuka koper. Ada setumpuk uang 100 dolar di dalamnya. Saya sedikit pusing melihat. Bahkan jika tidak ada 1 juta, setidaknya ada 500.000 di antaranya. Saya melihat para pedagang dengan takjub dan berkata, jahat. Berapa banyak anak yang telah Anda dagangkan? Kakek si pedagang mengambil segumpal dari itu dan memberikannya kepada saya. Menjual Anda seharga 8.000. Itu 10.000. Sisanya 2.000 akan digunakan sebagai bunga. Saya tanpa sadar mengulurkan tangan dan mengambil 10.000. Belum berbicara, para pedagang mengambil kembali 10.000. Tapi saya akan mengajari Anda cara melakukannya. 10.000 yuan ini harus menjadi uang sekolah Anda. Aku bahkan belum menutupi uangnya, tua. Saya mengutuk. Kakek pedagang menutupi koper kecil itu. Berbicara tentang uang. 4 tahun kemudian Anda dan peri rubah menikah. Saya memiliki bagian uang saya. Aku tidak ingin
uangmu bau. Uang Anda tidak berasal dari sumber yang bersih. Kakek pedagang tersenyum dan berkata bahwa itu benar-benar tidak. Aku akan menjualmu seorang anak. Uang ini diberikan kepadaku oleh ayah kandungmu. Lalu kenapa dia tidak datang dan menjemputku? Aku bertanya dengan keras. Kakek pedagang itu merentangkan tangannya. Dia bahkan tidak tahu kamu ada di sini. Tua, Lao Zu, cepat atau lambat akan membunuhmu. Saya lucu, berbalik dan naik ke lantai 3. 4 tahun ke depan, kakek si pedagang tidak mengecewakan saya. Awalnya, dia mengajari saya membaca dan menulis siang dan malam. Ini hanya setengah tahun bekerja. Saya tahu semua kata. Setelah melek huruf, saya mengambil apa yang dia tunjukkan kepada saya pada saat pertama kalinya. Buku itu berjudul Hu, Kitab Tawarikh. Buku ini melakukan persis seperti yang dia katakan di awal. Setelah membaca Hu Xianzhi, dia mulai mengajari saya membaca buku-buku aneh. Apa Kimen Dunjia, Meijing Kaisar Kuning, Luban Shu dan sebagainya. 4 tahun ini kecuali malam, diam-diam pergi dan beri makanan kepada rubah putih di dalam gua. Aku belum terlalu sering meninggalkan 49 turret. Rubah putih juga sangat aneh. Setiap kali saya lewat, dia sedang menungguku di pintu masuk gua. Aku juga akan memanjat ke dalam lubang. Saksikan dia menghabiskan makanannya, kemudian pegang dia dan bicara. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, saya berusia 16 tahun. Di desa Sijiu, setiap 4 tahun kalender lunar pada bulan Juli ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Pada pagi hari pertama bulan ke-7, tidur bersama, tidak mencium bau makanan seperti biasa. Aku berteriak pada tua itu. Satu sisi datang ke lantai 2. Dia ditemukan berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka. Wajahnya sedikit jelek. Saya mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Tanya tua itu, apa yang terjadi padamu? Husan melitiku. Sudah 4 tahun sejak kamu memanggil tua ini. Bukankah kebencianmu padaku hilang? Nada suaranya lemah. Wajahnya menjadi pucat. Sepertinya saya muak dengan sesuatu. Aku tidak membencimu untuk waktu yang lama. Itu hanya disebut membiasakan diri. Kamu baik-baik saja. Saya bertanya, sedikit khawatir. 4 tahun ini, itu adalah 4 tahun paling nyaman yang pernah saya habiskan di desa Sijiu. Meskipun saya belajar dengannya siang dan malam, tapi sudah lama tidak ada lagi omelan. Nak, bisakah kamu memanggilku kakek? Husan menoleh untuk melihatku. Aku menatapnya kosong. Dia berkata, saya akan membantu Anda memanggil dokter. Saya dengan cepat meraih tangan saya dengan Husan. Dengan gemetar, dia mengeluarkan foto lama dari dadanya. Foto itu adalah keluarga beranggotakan 5 orang di sungai. Husan duduk di bangku. Ada seorang gadis kecil berdiri di sampingnya. Di belakangnya ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu sedikit mirip denganku. Dia juga menggendong bayi berusia sekitar 1 tahun di tangannya. Bayi kecil bertelanjang kaki. Sepetak hitam bisa dilihat di telapak kakinya. Tanda lahir berwarna. Foto itu diambil 15 tahun yang lalu. Telapak kakiku berada di tempat yang sama. Ada juga sepotong tanda lahir yang sama. Mengapa Anda menjual saya di sini sejak awal? Aku mengerutkan kening dan menatap Husan. Husan menghela nafas. Kata tak berdaya, anak, kamu adalah hantu yin murni. Hanya di bawah naungan busur 49 desa ini. Untuk dapat hidup, jika tidak, mudah mati. Saya telah mengajari Anda semua yang perlu Anda pelajari. Anda harus mengerti. Saya kaget, menatap Husan dengan tidak percaya. Kepribadian yin ekstrim adalah citra hantu. Itu adalah kepribadian favorit hantu. Hantu yang kuat ingin meminjam mayat untuk membangkitkan jiwa mereka. Pilihan pertama adalah kepribadian yin ekstrim saya. Grid kehidupan yin ekstrim 4 tahun kesengsaraan kehidupan yin. Sangat sedikit yang hidup di atas usia 12 tahun. 49 desa ini dijaga oleh rubah abadi. Secara alami, hantu-hantu itu tidak berani datang dan membuat kesalahan. Hari ke-14 bulan ke-7 kalender lunar adalah hari ulang tahunmu. Bulan ini adalah rintangan terakhir Anda. Selama perdamaian berlalu, gambar iblismu tidak akan lagi memanifestasikan dirinya. Anda juga bisa meninggalkan desa Sijiu, kata Husan perlahan. Kalimat pendek Husan itu membuat saya sepenuhnya memahami dia sebagai kakek saya. Mengapa Anda mengirim saya ke sini? Tidak ada simpul yang tersisa di hatiku. Saya berbicara, kakek, saya mengerti semuanya. Kakek ini, Husan Lao, yang dipanggil, menangis. Dia baru saja akan berbicara. Suara cemas Liu Qiuman datang dari bawah menara. Omong kosong, turun. Shirohige ditemukan oleh mereka. Dengarkan ini. Kakek tiba-tiba duduk. Itu membuat saya takut. Silakan dan lakukan cangkok tulang ini. Rubah putih tidak boleh mengalami kecelakaan, kata kakek dengan suara yang dalam. Saya dengan cepat mengangguk. Dengan cepat bergegas menuruni menara. Di bawah menara, Liu Qiuman menatapku dengan cemas dan berkata bahwa mereka berada di hutan bambu. Ketika saya berlari ke hutan bambu, api sudah menyala. Ada 7 anak beruang di tempat kejadian. Mereka mengikat rubah putih dengan tanaman merambat. Jatuh di tiang bambu. Bunga musim semi putih. Zihuhu meraih tiang bambu, langsung melemparkan rubah putih ke dalam api. Saya bergegas dengan kecepatan cepat, menendang harimau itu, meraih tiang bambu dan menyeret rubah
rubah putih itu keluar. Bahkan jika itu hanya untuk 1 atau 2 detik, 80% rambut rubah putih terbakar. Rubah putih telah menjadi rubah hitam. Aku dengan cepat menggendong rubah putih itu di pelukanku. Dengan cepat menampar api dari tubuhnya. Melihat rubah putih dengan mata masih terbuka, aku menghela nafas lega. Harimau rubah yang saya tendang ke tanah. Segera dia mulai menangis. Liu Qiuman yang berada di belakangnya tiba-tiba berteriak untuk berhati-hati. Itu menerkam saya. Lalu terdengar bunyi gedebuk teredam. Liu Qiuman perlahan jatuh. Aku menoleh untuk melihat anak laki-laki dari keluarga Huang di desa. Di tangannya dia memegang tongkat kayu setebal pergelangan tangannya. Kecuali dia, beberapa anak lain di dekatnya. Mereka juga mengambil batu dan tongkat. Saya berteriak, ditendang di dada anak laki-laki keluarga Huang. Bakhan merebut tongkat dari tangannya. Sebuah tongkat menerkam kepala anak laki-laki keluarga Huang. Anak laki-laki kerajaan itu jatuh ke tanah. Anak-anak itu hanya remaja. Lihat bocah kerajaan jatuh ke tanah. Beberapa orang lain yang kehilangan tangan menarik kaki mereka dan berlari. Sambil berlari, dia meneriakkan omong kosong. Saya mengabaikan mereka ketika mereka membunuh. Buru-buru membungkuk dan menyentuh bagian belakang kepala Liu Qiuman. Tangannya berlumuran darah. Menggendong Liu Qiuman dan memeluk rubah putih. Saya berjalan ke arah menara. Kembali ke turret. Saya meletakkan rubah putih di atas meja untuk pertama kalinya. Dan kemudian dengan hati-hati, Liu Qiuman di punggungnya ditempatkan di bangku cadangan. Memeriksa luka dan denyut nadinya. Denyut nadi normal. Lukanya juga tidak besar. Saya baru saja pingsan. Seharusnya tidak ada bahaya. Tapi saya tidak tahu apakah akan ada gejala sisa. Rubah putih menyipitkan mata dan berbaring di atas meja. Selain bekas luka bakar, ada juga beberapa trauma kulit. Aku membalut Liu Qiuman saja. Setelah luka, dia membawa rubah putih ke lantai 2. Salah satunya datang ke lantai 2. Saya tercengang. Kakek yang berbaring di tempat tidur telah menutup matanya saat ini. Di wajahnya yang tersenyum, rambut putih halus telah tumbuh. Itu persis sama dengan kematian pria yang meninggal di desa Sijiu sebelumnya. Kakek berseru, berjalan cepat melewati, mengulurkan tangan dan mencoba mendengus di hidungnya. Benar saja, tidak ada napas. Saya menangis, mengulurkan tangan dan meraih lengannya. Dia gemetar liar, tapi aku bisa mengguncangnya sesuka aku. Kakek tidak bereaksi lagi. Ada ding lembut. Sebuah pena jatuh ke tanah. Aku menoleh untuk melihat tangan kakekku memegang pena. Tampaknya ada sesuatu yang tertulis di ranjang kematiannya. Saya melihat ke samping. Ada selembar kertas di dalamnya. Itu bengkok di atas kertas. Hanya satu kalimat yang ditulis, dan rubah putih pergi dari sini. Ayo pergi ke Qingcheng dan temukan Anda. Aku duduk diam di tepi tempat tidur. Saya tidak tahu tentang kematian kakek saya, tapi saya percaya ini pasti sama dengan desa Sijiu. Setiap tahun pada tanggal 15 Juli, festival ini terkait. Untuk mengetahui kebenaran, hal ini perlu untuk mencegah festival ini berjalan lancar. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan beberapa petunjuk. Tidak bisa berkata-kata, Anda berguling ke bawah untuk wanita tua itu. Suara menjijikan dari ibu angkat Bai Chunhua. Itu datang dari luar. Serahkan rubah. Binatang buas kecil di desa juga membujuk. Disebut satu lebih ceria dari yang lain. Tinjuku berderit. Tempatkan rubah putih di atas selimut. Tarik keluar pisau dapur dari sisi meja. Bergegas keluar dengan momentum yang sengit. Saya bergegas keluar dengan pisau dapur dengan mata merah. Semua orang mundur beberapa langkah. Tak satu pun dari orang-orang yang berteriak-teriak barusan berani berbicara. Saya melihat semua orang dan berkata, pergi dari sini. Kerumunan tidak pergi. Anak kerajaan yang tersingkir olehku berteriak ke menara. Husanye, turun. Keluargamu akan membunuh orang dengan omong kosong. Anak-anak mengikutinya. Teriak Husanye dengan keras. Saya berkata dengan tidak sabar, berhenti berteriak. Kakek saya meninggal. Jangan bercinta. Aku akan meretasmu sampai mati. Ayo pergi, ayo pergi. Beritahu orang-orang tua. Ini akan segera 15 Juli. Ada orang mati di desa lagi. Menantu perempuan dari keluarga Huang berbalik dan berlari. Beruang dan anak-anak tersebar seperti burung dan binatang buas. Berlari untuk hidup Anda. Setelah melihat mereka pergi, kami berbalik dan berjalan ke menara. Keluarkan cangkul dan sekop. Datang ke ruang kosong tidak jauh dari menara. Lokasi ini adalah tempat di mana angin berkumpul. Didukung oleh gunung dan air. Ini adalah salju tersembunyi terbaik di Feng Shui di seluruh desa Sijiu. Kakek sudah pergi. Saya tidak bisa membawa tubuh itu bersama saya. Aku hanya bisa membiarkannya tidur di sini. Ada adat istiadat di desa Sijiu. Ketika seseorang meninggal, dia tidak dikuburkan. Jadi tidak ada satu kuburan pun di seluruh desa Sijiu. Mereka tidak tahu dari mana mereka mendapatkan mayat-mayat itu. Menggali selama lebih dari 2 jam. Akhirnya, kuburan digali sebelum tengah hari. Saya merangkak keluar dari sana. Melihat sekeliling, saya harus membuat peti mati untuk kakek saya. Dengan begitu dia bisa berjalan dengan layak. Baru saja masuk ke menara, Liu Qiuman baru saja bangun. Dia duduk perlahan, memegangi kepalanya. Dia bertanya pada Huyan, rubah putih baik-baik saja. Rubah putih baik-baik saja. Ada baiknya untuk memulihkan diri sebentar. Bagaimana perasaan Anda? Saya bertanya. Liu Qiuman menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik
baik-baik saja, hanya sedikit pusing. Terima kasih, membantu saya memblokir tongkat di hutan bambu. Saya menuangkan segelas air kepada Liu Qiuman. Letakkan di depannya. Liu Qiuman tersenyum padaku. Mengambil cangkir, dia bertanya, mengapa kamu pergi? Bagaimana tertutup kotoran? Lubang itu digali dan pergi. Kakek saya meninggal, kataku dengan wajah kosong. Liu Qiuman menatapku dengan tidak percaya. Kakek meninggal, mengendus. Berjalan menuju lantai 2. Liu Qiuman buru-buru mengikuti. Setelah melihat jenazah kakek, segera menutup mulutnya dan mulai menangis. Liu Qiuman dirawat oleh kakeknya sebelumnya. Lihat sisa-sisa kakek, dia tidak lebih ringan dariku. Aku mendengus, menepuk bahu Liu Qiuman dan berkata, Qiuman, bukankah kakekmu bekerja sebagai tukang kayu? Bisakah Anda membantu saya meminjam alatnya dan menggunakannya? Saya ingin membuat peti mati untuk kakek saya. Liu Qiuman mengangguk. Oke, aku akan mendapatkannya untukmu sekarang. Setelah beberapa saat, Liu Qiuman berlari terengah-engah. Tidak bisa berkata-kata, kakek saya tidak meminjam alat. Dia mengatakan bahwa peti mati tidak bisa dipecahkan di desa Sijiu. Mereka juga tidak bisa dikubur. Orang mati itu harus ditempatkan di gua di bawah tebing. Tempat seperti apa gua abadi Tibet itu? Bagaimana saya tidak tahu? Aku bertanya, bingung. Liu Qiuman menggelengkan kepalanya, memberi sinyal bahwa dia tidak tahu, dan kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa orang itu meninggal. Taruh di gua abadi Tibet, jiwa akan bisa pergi ke surga. Omong kosong, tubuh dikubur di tanah. Tidak damai untuk memasukkannya ke dalam lubang. Aku berkata dengan suara yang dalam. Liu Qiuman mengangguk. Ngomong-ngomong, saya akan membantu Anda mencuri alatnya nanti. Ngomong-ngomong, Paman Huang akan pergi dari pintu ke pintu. Dia berkata bahwa dia akan mengumpulkan orang-orang desa untuk datang kepadamu dan meminta harimau putih. Saya melihat harimau putih di pelukan saya, mencibir dan mengatakan bahwa nama keluarga Huang lahir. Saya sekarat, dan saya sedang dalam mood untuk datang kepada saya untuk masalah. Setelah beberapa saat, suara hiruk-pikuk di luar terdengar. Letakkan rubah putih di pelukanmu. Saya mengambil pisau dapur di meja samping tempat tidur dan berjalan turun. Benar saja, lebih dari 40 orang dari seluruh desa datang. Mereka memagari menara. Hu Laohan berdiri di garis depan. Dia melihat pisau dapur di tanganku, mengerutkan kening dan berbicara omong kosong. Saya mendengar bahwa saudara Hu meninggal. Saya mengangguk. Apa yang ingin Anda lakukan? Apakah ada juga rambut putih di mayat? Hu Laohan buru-buru bertanya. Yaitu, Fixen membunuhnya lagi. Pak Tua Hu menghela nafas panjang. Yang lain juga mulai berbicara. Kakek Liu Qiuman. Liu Laohan buru-buru mengatakan omong kosong. Kakekmu tidak bisa menguburnya di tanah. Ada adat istiadat di desa Sijiu. Semua mayat ditempatkan di gua abadi tersembunyi. Menjadi mustahil. Saya harus membiarkan kakek saya dikubur di tanah. Siapa yang akan menghentikanku? Tanyakan saja tentang pisau dapur di tangan saya dulu. Aku berkata dengan dingin. Jangan lihat jumlahnya. Tapi entah mereka berusia di atas 60 tahun. Atau seorang remaja berusia beberapa tahun. Anak-anak muda semuanya adalah wanita. Orang tua itu menghela nafas. Pemakaman juga baik-baik saja. Tapi Anda harus melakukan bagian untuk desa. Pasangan tua dari keluarga bayi sakit parah pada saat yang sama. Diperkirakan tidak akan bisa bertahan hingga akhir tahun. 4 tahun yang lalu Anda bilang Anda masih muda. Tapi sekarang Anda berusia 16 tahun. Penting untuk berkontribusi pada bala bantuan di desa. Kedelapan gadis ini semuanya telah mencapai usia yang bisa melahirkan. Anda memilih hanya 2, cepat dan gua ruangan. Hu Laohan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku melirik 8 gadis itu. Mereka semua lebih tua dariku. Hu Cui, yang sering memukuli saya ketika saya masih kecil, juga ada di dalamnya. Saya memikirkannya sedikit. Ya, tetapi berbakti tidak mungkin. Tunggu kakek melewati periode pertama. Katakan Hu Cui untuk datang ke menara untuk menemukanku. Hu Cui adalah salah satu dari 8 gadis yang tercantik. Tapi saya tidak memikirkannya seperti itu. Ketika saya masih kecil, dia sering memukuli saya. Sekarang saya siap untuk keluar dari sini. Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk melawan. Lihat, saya berjanji untuk turun. Semua orang menghela nafas lega. Hu Laohan tersenyum. Oke, itu saja. Ayo kembali dulu. Saya menghentikan mereka. Saya akan meninju kakek saya di peti mati. Pemakaman resmi lainnya butuh bantuan. Saya akan membayar gaji saya secara normal. Pukul peti mati 1000 sehari. Peti mati akan menelan biaya 350 miliar yuan. Setiap orang yang datang untuk mengantar mereka diberi 100. Saya tidak mampu membeli lagi. Hanya itu yang tersisa di keluarga kami. Tukang kayu hidup saya. Tidak cukup bagi saya untuk melihat kayu. Liu Laohan buru-buru berkata. Pria kerajaan itu menjawab. Saya membantu melihat kayu dan tidak apa-apa. Membantu membawa peti mati. Saya juga membantu membawa peti mati.
hitung saya lagi. Huang Laohan dan lelaki tua jelek berusia 60-an juga dengan cepat menimpali. Aku mengangguk sedikit, mengatakan ya. Liu Laohan dan pria kerajaan itu memimpin berlari menuju desa. Yang lain juga bergegas masuk. Saya mencibir, benar saja, uang bisa membuat iblis menggiling. Aku berbalik dan berjalan ke menara. Kebetulan bertemu Liu Qiuman yang bersembunyi di depan pintu. Liu Qiuman menggigit bibirnya dan menggigit Hu Cui itu. Bukan orang baik. Anda melupakannya sebagai seorang anak. Bagaimana Anda menggertak kami? Jadi saya harus memberinya warna. Benar, Qiuman. Aku akan menunggu kakek pergi dari sini setelah 7 yang pertama. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Liu Qiuman tercengang, mengerutkan kening, tetapi orang-orang di desa berkata, kita tidak bisa meninggalkan desa Sijiu. Jika Anda keluar, Anda akan sakit. Jika Anda tidak kembali ke desa selama 7 hari, Anda akan mati. Mereka menakut-nakuti Anda. Kami tidak lahir di sini, jadi Anda bisa yakin. Tapi Anda tidak bisa memberitahu orang-orang di desa tentang hal itu. Anda tahu? Liu Qiuman mengangguk. Oke, aku bersedia pergi dari sini bersamamu. Saya mengangguk, tersenyum lega. Apakah kamu lapar atau tidak? Aku akan membantumu memasak. Aku menggelengkan kepalaku. Ucapkan terima kasih. Aku tidak lapar. Liu Qiuman mengangguk. Kemudian saya akan kembali dan memasak untuk keluarga saya. Tunggu sebentar, mereka tidak akan punya apa-apa untuk dimakan, dan mereka harus memukuli saya lagi. Saya mendengus. Saya merasa sedih untuk Liu Qiuman. Dia lebih buruk dari saya. Sampai sekarang, saya telah menjalani kehidupan yang menyedihkan, dan saya berada di bawah perlindungan kakek saya. Sudah 4 tahun kehidupan normal. Saya pergi ke lantai 2, mulai merapikan kamar kakek. Kurang dari setengah jam berlalu, Liu Qiuman berlari terengah-engah lagi. Dimakan begitu cepat. Aku bertanya, bingung. Liu Qiuman menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa aku memasak dan datang tanpa makan. Tidak bisa berkata-kata ketika saya memasak barusan. Mendengar satu hal, orang tua Hu sedang berdiskusi dengan kakek saya. Setelah kamu membuat Hu Cui dan aku hamil, aku akan mengurungmu dan bakar rubah putih sampai mati. Saya mengerutkan kening, kemudian mencibir satu. Mereka mengatakan mereka harus menunggu sampai hari itu, dan alasan mengapa mereka setuju dengan sangat positif bantu kakek Anda dengan pemakamannya. Itu karena Anda menambahkan uang mereka ke gaji mereka. Bersama-sama, Anda dapat membeli seorang anak. Orang tua itu juga berkata, segera setelah Anda memberi mereka uang, dia menghubungi pedagang ketika dia berusia 8 tahun. Liu Qiuman berkata, aku merentangkan tanganku. Berbicara tentang tahun ke-8 sekolah menengah pertama, kami berada dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang. Tidak cukup bagi mereka untuk membeli anak. Tidak apa-apa, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Sekarang terutama untuk kakek saya untuk menetap. Habiskan periode pertama dengan aman. Liu Qiuman memikirkannya dengan hati-hati. Itu benar, selama kita pergi, tidak akan ada anak-anak yang datang dan menderita. Anda bergegas, mereka tidak akan curiga. Aku bertanya, mengerutkan kening. Liu Qiuman menggelengkan kepalanya. Saya mendengarnya di sudut. Mereka bertanya mengapa saya tidak terlambat. Aku bilang aku harus datang dan memasak untukmu. Saya mengangguk. Omong-omong, Anda pergi memasak. Memiliki jadwal yang baik. Setelah Liu Qiuman turun, saya datang dari bawah tempat tidur. Saya mengeluarkan koper kecil yang dibawa kakek saya sebelumnya. Di dalam koper kecil, atau setumpuk uang kertas $100 yang rapi. 4 tahun ini, kami tidak menghabiskan banyak uang. Makanannya semua ditanam oleh kakek sendiri. Saya membeli beberapa furnitur di awal. 2 potong pakaian baru dapat dibeli per tahun. Biayanya total kurang dari 10.000 yuan. Saya mengambil banyak dari mereka. Bersiaplah untuk membayar pemakaman kakek Anda. Hanya untuk menemukan bahwa tidak ada uang di bawah tumpukan uang ini. Itu kain merah. Saya mengerutkan kening. Cepat keluarkan semua uangnya. Saat itulah saya mengetahuinya. Di tengah kotak ini, ada juga kotak kayu yang dibungkus kain merah. Aku membuka kotak kayu yang dibuka oleh kain merah. Di dalam kotak kayu ada sebuah buku tebal. Sampulnya juga polos. Buku ini berjudul 100 jenis hewan kawin. Saya tidak percaya. Buku seperti itu akan sangat dihargai oleh kakek. Pasti ada sesuatu yang lain di sana. Balik sampulnya. Isinya tidak mengecewakan saya. Ada penutup lain di bagian dalam, dan penutup di dalamnya. Ada 4 karakter besar yang tertulis di atasnya. Saya mengerutkan kening. Saya belum benar-benar melihat yang seperti ini. Tapi kakek mengajariku banyak hal. Hantu terlibat di banyak tempat. Bahkan hidup saya, itu juga di bawah hantu. Aku menoleh untuk melihat kakekku. Bergumam pada dirinya sendiri, kakek, apa yang Anda maksud dengan meletakkan buku ini di sini? Tanpa sepatah kata pun, kami akan datang. Pada saat ini, suara Liu Laohan datang dari bawah. Saya buru-buru memasukkan buku itu ke dalam kotak kayu. Memasukkan semua uang ke dalam koper. Tersembunyi di kaset di bawah tempat tidur. Datang ke bawah. Liu Laohan berdiri di luar dengan perlengkapan di punggungnya. Pria kerajaan di belakang. Dia juga datang membawa batang pohon pinus besar. Aku bergegas untuk membantu mengangkat bagasi ke ruang kosong di bawah. Ada 2 lagi. Saya akan mendapatkannya sekarang. Anda berkumpul terlebih dahulu. Waktu di sore hari, kami bertiga meletakkan semua balok kayu ke peti mati. Semua digergaji datang.
bergetar. Keesokan paginya, peti mati diletakkan. Saya pribadi membantu kakek saya untuk menguburkannya. Jenazah ditempatkan di peti mati. Sudah dihitung, waktu terbaik bagi kakek untuk dimakamkan adalah besok pagi. Turret tidak bisa menampung peti mati, jadi peti mati hanya bisa diletakkan di luar dan ditutup dengan kain teduh. Keluarganya miskin, tidak ada yang bisa dikubur kakek. Buku-buku yang dibawa kakek, saya hanya meninggalkan buku yang belum saya baca. Saya meletakkan semua buku lain di peti mati. Buku-buku ini adalah harta karunnya selama hidupnya. Dia juga bisa tidur dengannya setelah kematian. Diperlukan untuk berjaga-jaga sebelum jenazah dimakamkan. Tidak pernah ada kebiasaan penguburan di sini. Saya tidak dapat menemukan pendeta Tao. Saya harus membacakan tulisan suci kepada kakek saya sendiri. Semuanya berjalan lancar. Orang-orang di desa tidak membuat ngengat lagi. Pagi-pagi hari ketiga, ketika matahari belum terbit, tuannya sudah terkubur di bumi. Hampir seluruh desa datang untuk mengantar mereka pergi. Tapi ada lebih dari selusin kakek Aiga di dalamnya. Mereka yang bentrok satu sama lain tidak bisa mati bersama pejabat. Tapi meski begitu, saya masih memberi mereka 100 yuan sendiri. Orang-orang itu mengambil uang itu dan meninggalkan menara dengan gembira. Liu Qiuman, yang telah bersamaku selama 2 hari terakhir, juga dipanggil kembali oleh Liu Laohan untuk menjadi kakek. Pemakaman yang mulus. Aku menghela nafas lega. Saya menyalakan 3 batang dupa di pintu. Semangkuk air dan lampu minyak diletakkan. Saya tidak tahu apakah kakek saya akan kembali ketika saya berusia 7 tahun pertama. Karena saya ingin bertanya kepadanya, apa sih yang membunuhnya? Datanglah ke lantai 2. 3 batang dupa diletakkan di depan peringkat kakek. Saya duduk di tempat tidur kakek saya yang kosong, memegang harimau putih yang telah menumbuhkan bulu baru di lengannya. Lihat melalui lubang senjata menara. Saya kebetulan bisa melihat rumah keluarga Huang. Saya hanya melihat lebih dekat. Kematian pria kerajaan menjadi semakin jelas. Tapi saat membawa peti mati untuk kakek, saya bertanya kepadanya tentang 8 karakter. Orang ini diperkirakan bisa membawanya sampai hari terakhir, yaitu hari ke-8 bulan pertama. Kakek ke-7 dari 7 tahun pertama lebih dari 7 tahun pertama. Dia lebih baik mati setelah kita pergi. Ini akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Pada malam hari ke-7 tahun baru Imlek, saya mengemasi semuanya. Hari mulai gelap. Saya membuat kesepakatan dengan Liu Qiuman. Setelah jam 12 tengah malam, tunggu keluarganya tertidur. Katakan padanya untuk mencari kesempatan untuk menyelinap keluar. Kami meninggalkan desa Sijiu bersama. Inilah saatnya, saya menyalakan lilin merah. Taburkan lapisan abu dupa di ambang pintu. Membakar uang kertas di satu sisi, sambil memanggil kakek dengan kebangkitan. 7 jiwa pertama. Langit biru dan bumi itu spiritual. Tolong, 5 hantu. Perubahan pada saat ini. Pergi dan minta leluhur Anda Husanji untuk melihat cucunya di menara senjata ke-49. Kamar leluhur Yinshan yang mulus, tergesa-gesa sebagai hukum. Mantra pengembalian jiwa melekat berulang kali. Kertas kuning dibakar satu persatu. Aku menatap abu di ambang pintu. Jika ada jejak kaki, itu membuktikan bahwa kakek telah kembali ke jiwanya. Tapi lebih dari setengah jam berlalu, abu dupa di ambang pintu masih rata. Saya merasa sedikit tersesat di hati saya. Tampaknya kakek tidak berniat untuk kembali ke jiwanya. Secara umum, Anda harus kembali sedini kali ini. Aku menghela nafas tak berdaya. Mantra di mulutnya juga berhenti. Tepat ketika saya hendak berdiri, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kecil di belakangnya. Saya sangat gembira. Cepat berlutut di tanah, membungkuk dan berkata, kakek, silakan masuk ke dalam. 7 jiwa dikawal oleh tentara Yin, terutama jenis jiwaku dengan daya tarik. Jangan pernah berbalik, karena ketika Anda berbalik, Anda akan melihat Yin Bin. Ini adalah larangan besar. Langkah kaki di belakangnya berhenti. Saya mengerutkan kening. Kata lagi dengan hormat, kakek, silakan masuk. Pada saat ini, suara bingung terdengar. Suara itu tidak dikenal. Itu membuat saya merasa sangat nyaman. Kakek Huo, silakan masuk, kataku buru-buru. 3, saya tidak bisa memulai. Itu berarti jiwa kakek tidak mau masuk. Nah, suara itu menjawab tanpa daya. Saya mendongak. 2 kaki dengan sepatu pembebasan langsung melintasi ambang batas. Saya bahkan tidak menginjak abu dupa di ambang pintu. Saya bertanya-tanya, jiwa biasa akan mengubahnya menjadi abu, dan kakek bukanlah sepatu pembebasan untuk dipakai. Saya perlahan mendongak. Sama sekali bukan kakek yang masuk ke pintu. Itu adalah pria gemuk besar yang berada di debu. Lihat, aku menatapnya. Pria gendut itu tersenyum, mengatakan bahwa dia sudah lama mendengar bahwa orang-orang di desa Sijiu aneh. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan namanya. Ini adalah hadiah besar ketika Anda bertemu untuk pertama kalinya. Itu juga disebut kakek pria gemuk. Saya benar-benar tidak berani melakukannya. Hahaha, aku berdiri dengan tiba-tiba. Dengan kedatangan orang yang hidup ini, kembalinya kakek ke jiwanya benar-benar tidak dimainkan. Wajah pria ini penuh dengan daging. Wajahnya galak. Ada juga pisau pembunuh babi dengan cungkil kulit yang disematkan di ikat pinggangnya. Sepertinya Anda berusia 30-an, 300 pound, tingginya lebih dari 1,9 meter, berdiri di depanku seperti raksasa. Ini menindas. Siapa kamu?
Aku bertanya dengan cemberut. Anak itu dan pria gendut itu berbicara dengan sopan. Orang tua yang menjaga desa di pintu masuk desa Anda. Saya tidak diizinkan memasuki desa. Saya telah diturunkan. Apakah Anda ingin dipukuli juga? Pria gendut itu mengguncang tinjunya seukuran casserole. Aku melirik pria gendut itu dari atas ke bawah. Tidak berbicara. Orang ini adalah serigala serakah dengan wajah berdarah. Orang seperti ini impulsif dan mudah tersinggung. Itu adalah pembunuh. Pastikan saya tidak berbicara. Pria gendut itu mendengus dingin dan bertanya tentang sesuatu. Di mana master ketiga? Sungguh master ketiga? Aku bertanya, bingung. Husanya yang terkenal di sungai dan danau. Apakah kamu tidak tahu? Dia datang ke desamu 4 tahun yang lalu. Pria gendut itu menatapku dengan cemberut. Ternyata dia datang untuk mencari kakeknya. Hanya saja saya tidak yakin apakah orang ini orang jahat. Anda terlambat. Husanya telah meninggal dunia. Dengarkan ini. Pria gendut itu tiba-tiba pergi sebentar. Tamparan besarnya langsung menyapu, meraih pakaianku dan mengangkatku. Kata dengan marah, siapa yang membunuh tuan ketiga saya? Gerakan pria gendut itu kasar. Tapi apa yang dia katakan melegakan bagi saya. Aku menggelengkan kepalaku, mengatakan bahwa kematian kakek sangat aneh. Saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kakek tercengang, buru-buru melepaskanku. Ditanya, namamu Huyan. Saya menatapnya dengan penasaran. Bagaimana Anda tahu? Pria gendut itu tidak menjawab. Dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Tangan melingkari pinggangku. Kata tuan muda, aku telah melihatmu. Saya sedikit sibuk. Lihatlah, pria gemuk itu menangis dan menangis. Tanyakan siapa Anda sebenarnya. Nama saya Wang Batian. The Allure awalnya adalah seorang magang di rumah jagal. 4 tahun yang lalu rumah jagal itu berhantu. Itu adalah tuan ketiga yang mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan hidup saya. Awalnya saya ingin mengikuti tuan ketiga ke sungai dan danau. Bukannya tuan ketiga tidak akan membirongnya. Hanya menyeret saya satu hal. Meminta saya untuk datang ke desa Sijiu pada malam hari ketiga sekolah menengah pertama untuk mencari cucunya. Zi, omong kosong, kamu bangun dan bicara dulu. Saya dengan cepat membantunya berdiri. Wang Batian melanjutkan, siapa yang tahu tempat burung ini sangat sulit ditemukan. Saya berjalan mengelilingi pegunungan selama 3 atau 4 hari sebelum saya menemukan di sini. Kapan tuan muda dan tuan ketiga pergi? Kakek pergi pada hari pertama sekolah menengah pertama. Saya bilang, sambil menuangkan semangkuk air kepadanya. Wang Batian tercengang, bergumam pada dirinya sendiri, maka aku akan datang di tahun ketiga sekolah menengah pertama. Saya tidak bisa melihat tuan ketiga untuk terakhir kalinya. Setelah berbicara, Wang Batian mengambil mangkuk itu. Grunt meminum semangkuk air. Untuk apa kakekku memanggilmu? Aku menatapnya dengan tatapan urusan yang belum selesai. Mangkuk lain dituangkan untuknya. Wang Batian tersenyum. Semuanya berakhir lagi. Menyeka mulutnya dan berkata bahwa tuan ketiga tidak mengatakan apa-apa. Katakan saja, biarkan aku melakukan apa yang kamu katakan. Tuan muda, apa yang Anda miliki sekarang? Wang Batian selesai bertanya. Di luar, terdengar teriakan dari Pak Tua Hu dan Pak Tua Liu. Omong kosong, kamu belum tidur. Saya bergegas ke sana. Anda pergi ke lantai 3 dan bersembunyi dulu. Oke, Wang Batian mengangguk. Cepat naik ke atas. Saya membuka pintu. Orang Tua Hu dan orang Tua Liu memimpin Hu Cui dan Liu Qiuman masing-masing. Mereka berdua mengenakan celana sutra putih dan saku perut merah. Buatlah dan masyarakat feodal, sama seperti selir yang tidur dengan kaisar. Mengapa ada di sini malam ini? Hari ini adalah 7 kakek pertama. Aku bertanya, mengerutkan kening. Orang Tua Hu tersenyum dan tersenyum. Sudah lewat jam 12. 7 pertama saudara Hu juga telah berlalu. Sesuai kesepakatan, kami telah mengirim seseorang kepada Anda. Saya sedikit terdiam. Kedua lelaki tua ini benar-benar berpacu dengan waktu. Menoleh untuk melihat Hu Cui dan Liu Qiuman. Aku menghela nafas tak berdaya. Katakan oke, masuk. Hu Cui dan Liu Qiuman masuk. Orang Tua Hu tersenyum. Katakanlah, kalian berdua mengambil inisiatif berjuang untuk sukses. Aku mendengar kamu pergi. Saya hanya melambaikan tangan. Pak Tua Hu dan Pak Tua Liu mengangguk. Dengan senang hati berbalik dan berjalan menjauh dariku. Menutup pintu, Hu Cui berinisiatif menuangkan semangkuk air kepada saya. Menyeberang dan bicara omong kosong. Akulah yang salah sebelumnya. Semangkuk air ini akan menjadi penebusan dosa-dosa Anda. Saya harap Anda tidak ingat penjahat itu. Bersikaplah lembut padaku malam ini. Ada sedikit suara langkah kaki di luar pintu. Rupanya kedua lelaki tua itu telah pergi dan kembali. Masih tergeletak di dinding di luar pintu. Saya mengulurkan tangan dan mengambil mangkuk dari tangan Hu Cui. Itu diletakkan di atas meja. Berkata dengan suara dingin bahwa saya suka bermain. Merangsang titik, Anda datang dengan saya. Hu Cui tercengang. Dia melirik air di atas meja. Katakan
Silakanlah, minum airnya dulu. Aku butuh pengampunanmu. Tidak, aku sudah memaafkanmu. Ketika saya naik, saya berkata dan langsung pergi ke lantai 2. Hu Cui buru-buru mengikuti. Aku mengambil seikat tali, langsung mengikat kaki Hu Cui. Kemudian dia mengikat tangannya di belakang punggungnya. Selesaikan ini. Saya melihat keluar melalui mata pistol. Kedua lelaki tua itu sudah pergi dengan senter. Aku mengambil kain led, menatap Hu Cui dan berkata, apa yang kamu lakukan dengan mulut terbuka? Memukul. Aku menampar wajahnya, berkata dengan dingin, Lao Zu menyuruhmu membuka mulutmu. Hu Cui menatapku dengan amarah di wajahnya. Saya menamparnya kembali. Ditanya dengan suara dingin, Anda telah memukuli saya selama 8 tahun. Aku tidak bisa membalasmu, 2 tamparan terlalu banyak. Hu Cui tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Ekspresi marah saya jelas membuatnya takut. Hu Cui dengan patuh membuka mulutnya. Aku memasukkan kain itu langsung ke mulutnya. Punya Hu Cui. Aku dengan cepat mengeluarkan sepotong pakaian dari tasku, berjalan ke lantai pertama dan menyerahkannya kepada Liu Qiuman. Berpakaian, ayo pergi sekarang. Aku akan pergi mengambil barang bawaanku. Omong kosong yang bagus. Untung Anda tidak minum semangkuk air itu sekarang. Liu Qiuman berkata sambil berpakaian. Berhenti. Kepala semu menatapnya. Siapa yang salah? Di sore hari, ketika Anda pergi untuk mempersembahkan dupa ke makam kakek Hu, mereka diam-diam memasukkan afrodisiak ke dalam ketel Anda. Liu Qiuman berkata, aku lapar dengan kain aneh. Wu Cui memintaku untuk minum air 2 kali. Untung saya tidak meminumnya. Tidak ada kejutan pada tubuh saya. Saya tidak minum air ini. Wang Batian minum 2 mangkuk besar. Tiba-tiba ada gerakan dari lantai atas. Saya buru-buru berlari. Pada saat ini, Wang Batian yang berwajah merah ini seperti kehilangan akal sehat, menghancurkan Hu Cui di bawahnya. Tangan besar itu ditampar, langsung merobek perut Hu Cui. Hu Cui yang sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa, menjadi pucat. Dia tampak ngeri. Pria gemuk seperti serigala ini. Air mata mengalir, tapi saya tidak bisa menyebutnya. Saya bergegas maju, jangkau dan pegang bahu Wang Batian. Mulutnya mengatakan gemuk. Anda tenang. Wang Batian tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali saat ini. Dia melemparkan saya ke tanah dengan bacannya. Tangan terus bergerak. Liu Qiu berjalan perlahan, melihat Wang Batian yang tiba-tiba muncul ini. Tiba-tiba, terdengar teriakan. Saya mengambil batu bata kayu dari tanah, bergegas di belakang Wang Batian. Sebuah batu bata menghantam bagian belakang kepalanya. Tubuh Wang Batian menegang, langsung berbaring di tubuh Hu Cui, benar-benar pingsan. Saya dengan cepat membuang batu bata kayu di tangan saya, dengan paksa mengeluarkan Wang Batian dari tubuh Hu Cui, karena takut dia akan menghancurkan Hu Cui sampai mati. Siapa omong kosong ini? Liu Qiuman menunjuk ke arah Wang Batian, bertanya kepada seorang teman, ayo jemput kami. Aku terengah-engah. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia minum 2 mangkuk besar air. Liu Qiuman mengangguk tanpa sadar. Tanyakan, apakah kita masih pergi? Aku menggelengkan kepalaku, mengatakan bahwa dia menunggu larangan narkobanya berlalu untuk membangunkannya. Jika tidak, kita tidak akan bisa mengendalikannya. Liu Qiu memarahi, kemudian berjalan ke tempat tidur, tarik selimut, menutupi cahaya musim semi Hu Cui. Saya berdiri. 3 batang dupa diletakkan di depan peringkat kakek, berbicara tentang kakek, memberkati, yang terbaik. Saya menunggu selama hampir 1,5 jam. Saya berdiri, masukkan pangkat kakek ke dalam tas Anda, berkata di mulut. Qiuman, pergi ke tangki air dan ambil baskom berisi air. Kami siap untuk pergi. Oke. Liu Qiuman berdiri, berjalan cepat menuju tangga. Dengar, kami siap untuk pergi. Hu Cui yang diikat tiba-tiba terburu-buru. Dia menekan kakinya dengan keras ke tempat tidur. Tubuh terus menggeliat. Ada cukup banyak gerakan. Aku melirik Hu Cui dengan dingin, mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Wang Delapantian dengan keras. Saya tidak bisa membangunkan Qiuman sama sekali. Semen cepat, aku berteriak, tapi saya mendengar ledakan di bawah. Lalu terdengar suara bak mandi jatuh ke tanah. Aku mengerutkan kening, buru-buru bergegas turun. Pada saat ini, Liu Qiuman telah menjadi Bai Chunhua dan menantu perempuan dari keluarga Huang. Ditekan di sofa kayu, pria dari keluarga Huang dan pria besar lainnya yang belum pernah saya lihat sebelumnya menerjang saya dari samping. Saya belum punya waktu untuk bereaksi. Diletakkan di dinding oleh mereka berdua. Di luar pintu berdiri beberapa lelaki tua dari desa. Mereka semua menatapku dengan senyum jahat di wajah mereka. Kamu, aku menggertakkan gigiku. Orang tua Hu tersenyum, kemudian dia menyingkir, berkata di mulut. Tuan Zhang mengerti. Seorang janggut mengenakan jubah abu-abu berjalan keluar dari belakang mereka. Pria ini memiliki insang monyet dengan paruh yang tajam. Wajahnya penuh dengan nevi. Sekilas itu bukan hal yang baik. Tuan Zhang membelai janggutnya, berkata dan mengikat mereka berdua. Itu adalah tuannya yang menahanku. Pria besar itu mengeluarkan seikat tali dari dalam pakaiannya. Dengan kerjasama pria kerajaan, mengikatku erat. Hu Cui membuat gerakan yang lebih keras di atasnya. Setelah Hu Laohan mendengarnya, buru-buru berlari, kemudian berteriak keras, ayo, ada satu lagi di atas ini. Saya pikir Wang Batian telah bangun. Akibatnya, benda itu masih belum bangun. Setelah 10 menit, Liu Qiuman dan saya diikat ke kursi di lantai 2. Wang Batian sangat besar, diberi
perawatan khusus. Mereka membungkusnya dengan selimut, dibundel menjadi pangsit nasi, dijatuhkan langsung di tempat tidur. Dia tidak bangun sepanjang waktu, bahkan ada sedikit suara mendengkur. Hu Cui yang dilepaskan bergegas di depanku sesegera mungkin, berteriak padaku seperti orang gila. Dia mengangkat tangannya dan menampar wajahku. Tamparan itu belum jatuh, dicengkeram oleh pergelangan tangan Tuan Zhang itu. Dia menarik Hu Cui kembali, kemudian dia menghampiri saya, bertanya, apakah Anda cucu husanya Huyan? Lao Zu adalah kakekmu. Aku berteriak. Seorang dahak berusia 82 tahun meludahi langsung ke wajahnya. Perilaku saya itu benar-benar membuat marah murid Tuan Zhang ini. Dia mencabut belati dari pinggangnya, marah dan berkata, sialan, mencari kematian. Tuan Zhang memblokir keringat. Sambil tersenyum, dia menjulurkan lidahnya dan menjilatnya di sekitar wajahnya. Menggulung seteguk dahak saya langsung ke mulut saya. Perhatikan gerakan Tuan Zhang. Saya hampir muntah. Tiba-tiba, dan lidah orang ini sangat panjang, seperti hantu ular. Saya hampir bisa menjilat mata saya. Apakah hal ini kematian manusia atau bukan? Mesum, aku memarahi diam-diam. Nadanya sangat tidak yakin. Tuan Zhang tertawa. Untuk orang yang sekarat, mengapa kamu begitu marah? Wu Cui membenciku sampai ke intinya. Bergegas ke arahku lagi. Murid Tuan Zhang langsung berhenti dan memeluknya. Pakaian tidak menutupi tubuh. Wu Cui tersenyum, mengatakan bahwa cewek itu terlihat sangat pintar. Hanya saja apinya terlalu besar. Lao Zu, ini akan memadamkan api untukmu. Hu Laohan menghela nafas. Cepat, Tuan Zhang, kami juga terikat. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Festival 15 Juli, membakar Huyan dan pria gendut itu sebagai pengorbanan. Tuan Zhang berkata dengan santai. Dibakar. Hu Laohan tercengang. Jika kita terbakar, akan ada satu orang yang lebih sedikit di desa kita. Bukankah itu aku dan kesia-siaanku? Kami akan melengkapi untuk Anda sampai kutukan desa Sijiu dicabut. Tuan Zhang berkata dengan santai. Kemudian saya melihat sekeliling, sepertinya sedang mencari. Saya mencari sesuatu untuk sementara waktu. Dia menoleh untuk melihat Hu Laohan. Bukankah kamu bilang dia punya rubah putih? Rubah putih yang? Hu Laohan melihat sekeliling. Aku bertanya-tanya apakah dia telah menyelamatkan rubah putih sebelumnya. Bagaimana bisa hilang? Suara Hu Laohan baru saja jatuh. Pria besar itu berjalan dengan wajah puas. Di belakangnya ada sampah Hucun dengan hidung biru dan wajah bengkak. Ini tidak berguna. Sudah lama sekali. Tuan Zhang menegur pria besar itu di depan semua orang. Pria besar itu tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli dengan ejekan tuannya. Tuan Zhang menghela nafas. Kemudian dia menoleh untuk melihat Hu Laohan. Anda yakin dia menyelamatkan rubah putih sebelumnya? Saya yakin semua orang di desa tahu tentang itu. Hu Laohan berkata dan memandang yang lain. Yang lain menganggukkan kepala mereka juga. Rubah putih ada di ransel saya saat ini. Mereka tidak tahu tentang itu. Tapi Hu Cui tahu. Tanpa sadar aku menatap Hu Cui dengan wajah penuh kebencian. Dia sepertinya tidak berniat untuk mengintai. Tuan Zhang menatap saya. Ditanya bagaimana dengan rubah putih. Rilis awal. Saya menjawab langsung. Saya dibebaskan. Tuan Zhang mengerutkan kening. Kemudian dia menoleh ke Hu Laohan dan berkata untuk memobilisasi seluruh desa. Pastikan untuk menemukan rubah putih itu. Rubah putih tidak dapat menemukannya. Kutukan desa Sijiu Anda tidak akan pernah dipatahkan. Hu Laohan mengangguk. Cepat, pergi dan panggil semua orang. Bahkan jika Anda mencari seluruh desa Sijiu, cari tahu rubah betina untukku juga. Hu Laohan memberi perintah. Yang lain turun. Bahkan Hu Cui dengan cepat melarikan diri dari tempat itu. Segera, di lantai bawah terdengar suara sofa kayu bergerak. Maka saatnya menutup gembok pintu. Kami benar-benar terkunci di menara. Masih ada orang yang menjaga di luar. Qiuman, maaf, akulah yang menyebabkanmu. Saya memandang Liu Qiuman dengan beberapa permintaan maaf. Liu Qiuman menggelengkan kepalanya, tersenyum dan mengatakan omong kosong. Jangan katakan hal-hal seperti itu. Sebenarnya, saya sudah lama menantikan hari ini. Kami, keduanya telah menjalani kehidupan yang tidak manusiawi di desa ini selama lebih dari 10 tahun. Jika bukan karena teman sepertimu, tulang-tulangku sudah lama muncul di dasar tebing. Sekarang aku bisa hidup dan mati bersamamu. Saya juga puas. Kata-kata Liu Qiuman mengejutkan saya. Tiba-tiba, saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Liu Qiuman juga satu-satunya teman saya di desa. Tapi dia tidak pernah menjadi cara saya untuk bertahan hidup. Saya juga tidak menyangka itu. Dia bertahan sampai sekarang. Itu karena temanku, Wang Batian, yang koma sepanjang malam keesokan harinya. Perlahan membuka matanya. Dia tanpa sadar menggerakkan tubuhnya. Akibatnya, dia langsung berguling dari tempat tidur. Musim gugur ini benar-benar membuat Wang Batian sadar. Dia menatapku dan Liu Qiuman. Tanya tuan muda dengan heran. Ada apa? Aku menghela nafas lega. Akar telinga akhirnya lembut. Berbicara. Tuan muda, samar-samar saya ingat. Sepertinya seseorang menyelinap ke arah saya tadi malam. Wang Batian menggerakkan lehernya saat dia berbicara. Kemudian dia menambahkan kalimat dengan sangat tegas. Seseorang pasti telah menghancurkan kudaku dengan benda keras. Saya menghancurkan? Saya berkata. Tuan muda, mengapa Anda menghancurkan saya? Wang Batian bertanya dengan curiga. Kemudian dia membungkuk dengan keras. Tali yang mengikatnya. Terdengar suara melengking. Bisakah Anda membebaskan diri? Saya
Saya juga tidak repot-repot menjelaskannya kepadanya. Saya hanya menatapnya dengan penuh harapkan dia untuk mematahkan tali. Wang Batian mengerti apa yang saya maksud. Mulailah mengerahkan diri secara diam-diam. Wajah gemuk itu memerah. Saya berjuang selama sekitar 10 menit. Pada akhirnya, tubuhnya dilonggarkan. Benar-benar menyerah. Liu Qiuman dan saya juga kecewa. Memutar kepalanya. Apa yang terjadi dengan tuan muda itu? Ceritakan tentang itu. Wang Batian berbaring di tanah dengan putus asa, menatap kosong ke langit-langit. Saya mengatakan kepadanya dengan tepat apa itu. Wang Batian menghela nafas setelah mendengar ini. Berbicara tentang saya, itu bukan waktu yang tepat. Aku menghela nafas. Saya agak tahu itu. Mengapa kakekku tidak membiarkanmu mengikutinya? Anda terbelakang mental. Wang Batian mengangguk dengan serius. Ngomong-ngomong, benar. Lebih dari satu orang telah mengatakan itu tentang saya. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hanya itu yang Anda suka. Selain menunggu kematian, tidak ada jalan keluar lain. Saya hampir menertawakan Wang Batian. Liu Qiuman tersenyum. Katanya tidak bisa berkata-kata. Mereka akan benar-benar membakar Anda. Aku akan pergi denganmu. Kita juga bisa terus menjadi teman di jalan Huangquan. Ini nenek muda saya. Wang Batian mengangkat kepalanya dengan penuh semangat dan melirik Liu Qiuman. Kemudian dia tersenyum dan berkata bahwa itu aneh dan indah. Jangan bicara omong kosong. Itu satu-satunya teman baik saya di sini. Begitu kata-kata itu jatuh, di lantai bawah terdengar suara pintu terbuka. Kami juga tidak melanjutkan. Saya takut langkah kaki naik ke atas. Itu pria besar. Begitu dia datang, dia berjalan langsung ke sisi Wang Batian. Mengangkat tangannya, wajahnya ditampar dengan beberapa tamparan. Mulutnya berkata dengan kejam tentang babi gemuk yang mati. Lain kali mendengkur keras itu, Lao Zu akan membunuhmu. Tamparan dari pria besar ini mengalahkan Wang Batian sedikit keras. Dia berkata dengan marah dan kentut, Lao Zu tidak pernah mendengkur. Dahan menampar wajah Wang Batian lagi. Anda tidak diperbolehkan tidur di malam hari. Memiliki kemampuan untuk melepaskanku. Lao Zu mencubitmu sampai mati dengan satu tangan. Wang Batian berteriak keras. Dahan mendengus dingin. Menoleh untuk melihat Liu Qiuman. Kata hehe sambil tersenyum. Brother Chick mengajak Anda berolahraga pagi. Jangan. Liu Qiuman menggelengkan kepalanya dengan panik. Apa yang terjadi pada Hu Cui tadi malam masih jelas. Kamu berani menyentuhnya. Aku berkata dengan dingin. Pria besar itu terputus. Mengulurkan tangan dan meraih kursi Liu Qiuman. Wang Batian buru-buru berkata, Tuan muda, biarkan dia menyentuhnya. Dia mencari kematian. Untuk apa Anda menghentikannya? Apa maksudmu? Dahan menoleh untuk melihat Wang Batian. Wang Batian mengatakan bahwa dia menderita AIDS. Orang bodoh itu tercengang, tanpa sadar menarik tangannya. Wang Batian tersenyum. Kata saudara laki-laki, jika Anda benar-benar ingin berlatih, kamu membiarkanku pergi. Mari bertarung dengan bayonet. Saya sangat bersih. Aku tidak peduli padamu. Pria besar itu menendang tubuh Wang Batian, kemudian ambil kain lap di tanah. Dengan paksa dimasukkan ke dalam mulut Wang Batian. Pagi-pagi sekali, pria malang itu berdiri. Untungnya, saya turun. Saya melihat bahwa pria besar itu telah pergi. Liu Qiuman menghela nafas lega, menatapku dan tersenyum. Saya juga menoleh untuk melihat Wang Batian sambil tersenyum. Orang ini tampaknya tidak benar-benar tidak berotak. Pada siang hari, suara pintu terbuka terdengar lagi. Hu Cui berjalan dengan wajah ketakutan, dengan keranjang di tangannya. Dia diikuti oleh seorang pria besar dengan senyum jahat. Hu Cui dengan hati-hati melirik ke belakangnya. Kemudian dia berjalan cepat ke arah kami, perlahan mengeluarkan roti kukus dari keranjang. Bisakah kamu cepat? Pria besar itu menyambar keranjang itu dengan tidak sabar. Ambil 3 roti kukus, dimasukkan ke dalam mulut kami bertiga. Kemudian dia langsung menghentikan pinggangnya dan memeluk Hu Cui. Berjalan cepat menuju lantai 3. Segera, tangisan kesakitan Hu Cui yang tertekan datang dari lantai atas. Tidak sama dengan tadi malam. Dia tampak mati rasa kali ini. Tidak butuh waktu lama. Pria besar itu mengambil celananya dan berjalan ke bawah. Setelah sekilas melihat kami, berjalan lurus ke bawah. Hu Cui mengikuti di belakang tanpa ekspresi. Dia mengambil botol air di keranjang, buka tutupnya dan membawanya ke mulutku. Tangan gemetar sepanjang waktu. Aku menggelengkan kepalaku. Dia bilang saya tidak haus. Terima kasih, Hu Cui, karena telah melihat roti kukus yang saya muntahkan. Kemudian dia berbalik dan pergi memberi makan Liu Qiuman. Liu Qiuman juga menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak makan roti kukus. Ayo, beri pria gendut itu minum. Kematianmu barusan. Seluruh pria gemuk memiliki mulut kering. Wang Batian sudah makan roti kukus. Tubuh Hu Cui bergetar. Dia berjalan ke arah Wang Batian. Tamparan di wajah diberikan kepadanya. Kemudian dia memasukkan kain itu ke mulutnya lagi. Berbalik dan turun. Anda pantas disebut murah. Saya mengutuk. Melihat punggung Hu Cui. Saya berada dalam tampilan yang baru saja dia lihat. Saya melihat kebencian yang mendalam. Beberapa hari ke depan, plot yang sama diulang setiap hari. Hu Cui datang untuk mengantarkan makanan sekali sehari. Saya akan dibawa ke lantai 3 oleh Dahan setiap hari. Kami sangat dijaga. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Itu hanya 2 hari kemudian. Liu Qiuman
dan saya tidak tahan lapar dan haus. Juga dengan patuh makan roti kukus. Wang Batian makan setiap saat dan makan satu saja tidak cukup. Bahkan jika Anda makan dua, saya juga merasakan banyak penurunan berat badan. Tujuan mereka adalah untuk menjaga kita dari kelaparan. Jadi tidak ada tabung sama sekali. Jadi untuk berbicara, beberapa hari ke bawah, kami bertiga yang telah disiksa memiliki sedikit kekuatan. Hu Cui memberi kami semangkuk air setiap saat. Saya mencoba untuk berbicara beberapa kata dengannya. Dia juga tidak menolak. Akan selalu ada beberapa jawaban. Bahkan akan menunggu sampai kekeringan mereda. Menyelinap makanan bolak-balik di tas selimut. Pada 14 Juli, Hu Cui datang untuk mengantarkan makanan lagi. Mungkin karena saya lelah bermain. Kekeringan tidak menyusul kali ini. Makanan yang dibawa Hu Cui kali ini sangat cukup. Tidak hanya roti kukus. Ada juga paha ayam dan kaldu ayam. Ini lebih seperti makanan guillotine. Makan makanan besar sebelum Anda mati. Lihatlah makanan harum itu. Saya secara refleks menelan. Wang Delapantian tersenyum. Mengapa gadis itu begitu hangat hari ini? Hu Cui memberi makan Liu Qiuman sambil memberi makan. Katanya, saya memberi tahu mereka. Berkorban kepada dewa-dewa kamu yang tenggelam dalam penyakit. Para dewa akan tidak senang. Jadi aku membuat sedikit lebih banyak untukmu. Lebih lanjut besok. Wang Batian menghela nafas. Berkata sambil tersenyum. Gadis, kamu orang yang berhati hangat. Sayang sekali itu dihancurkan oleh orang kasar. Saya dengan cepat memelototi Wang Batian. Diam dan tersenyum. Mengatakan itu baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia mengambil kaki ayam dan berjalan ke arahku. Kemudian dia melihat dengan hati-hati ke tangga. Bersandar ke telingaku dan berbisik, makan lebih banyak. Hemat stamina Anda. Aku akan memberimu makan besok. Aku akan membantumu melepaskan ikatan sebelum kamu pergi. Saya tertegun dan menoleh untuk menatapnya. Tatapannya teguh. Ini tidak seperti kebohongan. Terima kasih, saudari. Berbicara, saudari ini. Mata Hu Cui tiba-tiba dipenuhi air mata. Dia mengulurkan tangan dan menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Kemudian dia bertanya dengan gigi terkatup. Jadi Anda tahu apa yang saya inginkan? Saya mengangguk, berbisik untuk yakin. Kita pasti membunuhnya. Dapatkan jawaban saya. Hu Cui mengangguk. Kebencian di mata lebih dalam. Pria kerajaan itu meninggal. Saya bertanya. Hu Cui mengangguk dan meninggal pada hari ke-8 bulan pertama. Mayat itu dilemparkan ke gua abadi tersembunyi. Mereka membeli wanita lain. Dikirim besok. Aku menghela nafas dalam hati. Saya tidak tahu siapa yang akan begitu sial. Makan semua makanan untuk kami. Hu Cui mencondongkan tubuh ke telingaku lagi. Berbisik bahwa mereka belum menemukan rubah putih. Tapi saya memperkirakan mereka akan kembali ke sini paling lambat besok. Apakah Anda ingin saya membantu Anda mengeluarkan rubah putih? Saya menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa itu tidak aman di siang bolong saat ini. Anda membantu saya membuka resletingnya. Saya memintanya untuk pergi pada malam hari. Dia seharusnya pulih dalam jumlah yang sama. Hu Cui tidak bertanya apa-apa lagi. Langsung menarik ransel membuka lubang. Setelah Hu Cui pergi, Wang Batian bertanya kepada kami apa yang baru saja kami bicarakan. Aku membisikkan sesuatu kepada mereka. Harapan tiba-tiba menyala di mata mereka berdua. Jika ada kesempatan untuk keluar hidup-hidup, siapa yang ingin mati? Hari benar-benar gelap di malam hari. Saya berteriak ke ransel dan berteriak pada peri rubah. Peri rubah apa? Raja abadi rubah bertanya dengan curiga. Saya perlu menyuruhnya untuk diam. Kemudian dia terus memanggil peri rubah. Saya berteriak lebih dari 10 kali. Saat itulah ransel bergerak. Rubah putih keluar darinya. Setelah beberapa hari ini, dia benar-benar kembali ke bentuk aslinya. Putih halus dan mengkilap. Bulu rubah berwarna memiliki mata ilahi. Gerakan tangkas. Segera dia keluar dari ranselnya. Wang Batian berbisik. Aku bilang kakak, mengapa Anda memasukkan makanan ke dalamnya setiap hari? Saya pikir dia sedang menyiapkan makanan kering untuk kami. Rubah putih mendarat dengan ringan di tanah. Berlari di belakangku sesegera mungkin. Buka mulutmu dan gigit tali di belakangku dengan keras. Tali itu diikat sampai mati. Dan itu simpul mati. Rubah putih ini tidak punya cara untuk menyelesaikannya sama sekali. Saya mencobanya selama lebih dari setengah jam. Rubah putih melompat ke arahku. Dia menggelengkan kepalanya padaku. Saya berkata, kamu pergi dulu. Pergi dari sini. Saya tidak bisa keluar. Rubah putih menggelengkan kepalanya. Kemudian dia memiringkan kepalanya dan menatapku dengan mata gelap. Sepertinya saya tidak ingin pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Aku berbisik. Dia terlihat sangat cemas. Rubah putih melihat sekeliling. Tampaknya beberapa cara masih dicari tahu. Cepat, aku berbisik. Rubah putih melompat dari pangkuanku. Langsung keluar dari lubang senjata. Tuan muda, Anda menyebut rubah kecil itu peri rubah? Wang Batian bertanya dengan curiga. Saya mengangguk. Lihatlah tempat rubah putih menghilang. Saya berdoa dalam hati saya agar dia bisa pergi dengan selamat. Wang Batian tersenyum. Bahkan tidak ada satu tali pun yang bisa dilepaskan. Kembalikan peri rubah jika dia peri rubah. Pria gendut itu adalah Kaisar Langit. Dia berada dalam masa kelemahan selama masa kesengsaraan. Awalnya, itu bisa dibentuk. Kemudian, saya secara tidak sengaja memukulnya dengan batu. Aku menjelaskan dengan bisikan. Akibatnya, itu bahkan lebih lemah. Saya mengangguk. Wang Batian memotong.
dipotong. Dikatakan bahwa peri rubah akan membalas budi, tapi dia berjalan begitu tegas. Mungkin rubah kecil itu keluar untuk mencari jalan. Liu Qiuman menjawab, lagi pula saya tidak percaya. Wang Batian berkata dan menutup matanya. Setelah beberapa saat, Mo mendengar suara dengkuran yang akrab. Tapi sekarang dia tidak ingin dikalahkan oleh pria besar itu. Sudah sangat perhatian. Bergulinglah berdiri setiap kali saya tidur. Ketika dia mendengkur, dia menyuruh saya untuk menendangnya. Keesokan harinya, Hu Cui tiba sesuai jadwal. Kali ini, makanannya bahkan lebih lezat. Setelah kami selesai makan, dia benar-benar membantu saya melepaskan tali. Saya tidak langsung melepaskannya. Sebaliknya, dia meraih ujung tali di tangannya. Karena biasanya tidak lama setelah Hu Cui pergi, orang-orang besar akan datang dan melihatnya. Setelah pemeriksaan rutin dahan dan pergi, saat itulah saya melepaskan tali. Kemudian cepat lepaskan ikatan Wang Batian dan keduanya. Kami diikat selama beberapa hari. Gerakan otot dan tulang Anda segera setelah Anda mengendurkannya. Kotoran. Lao Zu tertutup panas berduri. Wang Batian melepas pakaiannya untuk pertama kalinya. Tersandung di lantai atas. Saya bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan. Dia mengatakan pisau pembunuh babinya disembunyikan di bawah tempat tidur di lantai 3. Dia akan turun dan membantai pria besar itu. Saya dengan cepat menghentikannya. Bujuk dia untuk pindah lagi. Sudah terlalu lama diikat. Anggota tubuh rentan terhadap ketidaktaatan. Wang Batian mengangguk. Saya juga mulai menggerakkan otot dan tulang saya. Saya merasa pusing di kepala saya ketika saya berolahraga. Saya tidak merasa seperti itu ketika saya diikat. Qiuman, apakah kamu merasakan sesuatu yang tidak nyaman? Aku bertanya, bingung. Liu Qiuman mengangguk. Saya merasa sedikit pusing. Namun, itu harus disebabkan oleh tekanan darah. Seharusnya baik-baik saja sebentar lagi. Aku baik-baik saja. Aku akan meniduri putra dari seorang putra itu sekarang. Anda berani memukul pria gemuk itu. Setelah berbicara, pria gendut itu berjalan ke lantai 3. Kemudian dia berjalan dengan pisau pembunuh babi dengan cara yang mengancam. Aku menepuk kepalaku dengan keras. Perasaan bingung juga menjadi semakin jelas. Saya melihat bahwa semuanya berhantu. Liu Qiuman langsung duduk kembali di kursi. Tubuhnya benar-benar lemas. Orang kasar di lantai bawah. Datanglah ke Lao Zu. Rubah putih masuk. Wang Batian langsung mengeluarkan pisau pembunuh babi. Berteriak, yang ini sudah berakhir. Dia juga seekor anjing, dan dia hampir jatuh ke tanah. Saya juga merosot di kursi saya. Perasaan semakin kuat. Jelas, ini jelas bukan karena tekanan darah. Makanan yang baru saja saya makan mutlak. Ya, ada masalah. Pintu menara berderit terbuka. Pria besar itu berjalan. Wang Batian baru saja jatuh ke tanah. Dia mengatakan bahwa Anda telah meracuni makanan. Melihat tali kami telah dilepaskan. Dahan tidak terkejut sama sekali. Dia tersenyum, menendang pisau pembunuh babi di samping Wang Batian. Saya tahu bahwa pelacur Hu Cui akan makan luar dalam. Untungnya, tuannya pintar. Sebelum makan terakhir Anda, setelah obat, malam ini adalah upacara pengorbanan. Sebagai pengorbanan, Anda pasti tidak memiliki masalah. Dahan berjalan ke arahku setelah berbicara, mengulurkan tangan dan menepuk wajahku, tertawa dan berbicara omong kosong. Anda belum tahu, Raja Oni telah menyukai tubuh Anda. Sudah lewat malam ini. Tubuhmu adalah tubuh Raja Hantu. Benar saja, orang tidak sebaik surga. Tuan Zhang itu lebih licik daripada rubah. Adapun Raja Hantu di mulutnya. Anda tidak bisa menyuruh anjing untuk mendengarkan anjing itu. Kesempatan bertemu hantu dalam hidup seseorang. Ini seperti disambar petir. Belum lagi Raja Hantu. Itu legenda. Jauh di pegunungan di luar jalur yang dilalui. Sesuatu yang mungkin ada. Dan kakek mengatakannya sebelumnya. Peri rubah ada di sini. Hantu itu tidak berani datang sama sekali. Saat suara pria besar itu semakin kecil, efek obat benar-benar onset. Saya secara bertahap kehilangan kesadaran. Pada saat saya hendak memejamkan mata, saya melihat bayangan gelap tiba-tiba muncul di samping dahan. Pria besar itu buru-buru membungkuk dan mengepalkan tinjunya. Sikapnya luar biasa hormat. Keduanya tampaknya merencanakan sesuatu. Saat terbangun, ini sudah malam. Di sekitar altar di tengah desa, api menyala di dalam anglo tinggi. Seluruh altar dinyalakan seolah-olah senja. Bulan purnama di atas kepala cerah. Langit tidak berawan. Saya dan Wang Batian, mereka diikat pada 2 salib kayu. Saya masih memiliki kain merah berbau busuk yang dimasukkan ke dalam mulut saya. Kami memiliki meja dharma yang panjang di tengahnya. Di atas meja ada kepala banteng mati. Jika saya tidak salah, seharusnya sapi tua dari keluarga Hu. Sisi kiri dan kanan kepala banteng ada pembakar dupa dan semangkuk air. Pembakar dupa dinyalakan dengan lilin merah dan dupa. Bagian depan kepala banteng ada tali hukum dan token segel hukum. Pedang ajaib, dharma menunggang pisau singa dan banyak hal yang digunakan oleh pendeta Tao. Guru Zhang sedang menggambar harimau di depan meja dharma. Dan semua penduduk desa-desa Sijiu semua berlutut di belakangnya. Saya biasa menghadiri festival desa setiap tahun. Tapi itu hanya pengorbanan biasa. Tidak ada pendeta Tao.
Taktiknya adalah orang-orang tua di desa berdoa ke surga. Kemudian semua orang berlutut di aula surgawi populasi inventaris. Persembahan tahun-tahun sebelumnya juga sangat sederhana. Semuanya permen dan biji-bijian dan semacamnya. Tapi tahun ini, seekor sapi disembelih. Seorang lelaki tua yang telah menjaga desa di pintu masuk desa. Saya menambahkan kayu ke salib saya. Pria besar itu juga memegang seikat kayu pemotong. Berjalan menuju Wang Batian. Wang Batian belum bangun. Masih menundukkan kepalanya dan tidak sadarkan diri. Orang ini makan banyak. Ada juga banyak pil keringat yang pernah saya makan. Aku menoleh untuk melihat. Penduduk desa berlutut di tanah di depan mereka. Segera menemukan Liu Qiuman. Dia juga berlutut di tanah. Matanya menatapku tak berdaya. Ada air mata di mata. Ada sidik jari yang terlihat di kedua sisi pipinya. Ada juga bercak ungu kebiruan di mata kiri. Rupanya sudah disiksa. Lihat aku menatapnya. Air mata menggenang di matanya. Jejak air mata yang jelas tertinggal di wajahnya. Dan Hu Cui yang mencoba membantu kami melarikan diri. Pada saat ini, tangan yang diikat di belakang punggung mereka tergeletak di tanah. Ini seperti pingsan. Dalam kelompok orang ini, saya juga menemukan seorang wanita aneh. Itu harus yang baru yang mereka beli. Wanita itu berusia 20-an, kenakan pakaian kain kasar yang longgar, rambut berantakan, ekspresinya lamban, matanya kusam, masih ada tali kekang di sudut mulutnya. Sepertinya cacat mental, tapi saya merasa penampilan wanita ini agak akrab. Sepertinya telah terlihat di suatu tempat, tapi saya tidak ingat. Saya berjuang beberapa kali. Rak kayu berderit. Orang tua yang menjaga desa yang sedang menyalakan kayu bakar melirik saya, mengatakan bahwa seekor anak babi kecil bangun. Mulutku tersumbat dengan kain merah. Saya tidak bisa berbicara sama sekali. Saya hanya bisa membebaskan diri dengan seluruh kekuatan saya. Tapi bingkai kayu ini kuat, talinya tebal. Tidak peduli seberapa banyak saya berjuang, itu tidak membantu. Pria besar itu berjalan mendekat. Hehe tersenyum dan berkata, jangan berjuang. Anda dapat yakin bahwa itu tidak berguna. Kamu tidak bisa mati. Ini disebut dilahirkan kembali dari abu. Jika Anda cukup ulet, Anda juga dapat melihat sendiri bahwa Anda menjadi orang yang berbeda. Mulutku tersumbat, hanya bisa mengirimkan kemarahan yang tidak kompeten. Itu saja, saya tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Tuan Zhang menggambar dua rune hitam. Letakkan pena dan letakkan tanda di atasnya. Dengan kedua tangan, dia mencubit jari-jari pedangnya dan menangkap rune hitam. Nyalakan secara terpisah di lilin merah. 3 lingkaran digambar di udara. Tunggu sampai pesonanya setengah terbakar. Mereka melemparkan barang-barang yang diisi dengan air. Gerakannya terampil. Itu semua pintu yang bisa dilihat orang dalam. Tampaknya Tuan Zhang ini benar-benar bukan jenis tongkat dewa yang berpura-pura menjadi hantu. Bakar setelan itu. Tuan Zhang membungkuk dan membuka kain kuning di bawah meja Dharma, mengeluarkan sangkar burung di dalamnya. Di dalam sangkar burung ada rubah putih yang saya lepaskan tadi malam. Saya melihat rubah putih di sangkar burung. Dia masih tidak bisa melarikan diri. Rubah putih berbaring di sangkar burung. Setelah melihatku, dia tiba-tiba duduk, menoleh dan menatap lurus ke arahku. Tuan Zhang meletakkan sangkar burung di atas meja Dharma, berbalik dan berkata dengan keras kepada para ayah dan penduduk desa di desa Sijiu. Akar kutukan desa Sijiu adalah roh rubah ini. Tuan Zhang selesai berbicara. Penduduk desa mulai membicarakannya. Saya hanya akan mengatakannya. Itu pasti rubah betina. Sekarang tidak apa-apa. Ada Tuan Zhang di sini. Kita bisa mematahkan kutukan. Tuan Zhang mengangkat tangannya dan menekan, mengatakan bahwa rubah ini telah berkultivasi selama ribuan tahun, menjadi iblis dan pesta. Hari ini, saya, Zhang Qinglong, akan melakukan hal yang benar untuk surga, mempertaruhkan kematian untuk meminta kakek saya keluar. Hancurkan iblis rubah ini untukmu. Mematahkan kutukan 49. Setiap penduduk desa Anda telah diracuni oleh iblis rubah ini. Racun ini ada dalam darah Anda. Itu sebabnya jika Anda meninggalkan desa Sijiu, Anda akan sakit. Saya punya pedang ajaib di sini. Tusuk jarimu dengan pedang. Teteskan setetes darah ke dalam air yang mengambang. Racun jahat dari tubuhmu telah dibuang. Sekarang semua orang memeras setetes darah ke dalamnya. Pria itu kiri. Hak perempuan. Hu Laohan berjalan langsung ke meja Dharma. Ujung pedang ajaib menebas jari-jarinya, memeras setetes darah di mangkuk. Dengan Hu Laohan memimpin, yang lain bergegas untuk menyelamatkan. Anak-anak yang takut sakit juga diseret paksa oleh orang tuanya untuk meneteskan darah. Juga termasuk Liu Qiuman. Wanita baru itu sepertinya takut darah. Ketika saya berjalan, saya mulai berteriak, mati atau hidup menolak untuk mengumpulkan darah. Bahkan jika pria besar yang menangkapnya, dia masih berjuang mati-matian. Lupakan saja, dia tidak memiliki racun iblis dari luar. Setiap orang mengumpulkan darahnya. Pria besar itu mengambil mangkuk dan pedang ajaib. Ini juga mengusir darah yang tidak rapuh. Dahan meletakkan kembali mangkuk di atas meja. Zhang Qinglong menoleh. Sudut mulut terangkat. Senyum jahat tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mengulurkan lidahnya yang panjang dan menjilatnya di sekitar wajahnya. Angkat tangan kanan Anda dan ambil pedang ajaib. Ditusuk langsung ke telapak tangan kirinya. Pedang ajaib itu langsung menembus telapak tangan Zhang Qinglong. Darah merah tua mengalir keluar dari telapak tangannya. Ekspresi naga hijau mulai berputar ke
kesakitan. Tapi ada tawa tersimpul di mulutnya. Operasi ini membuat saya melihatnya sedikit ganas. Penduduk desa juga gugup. Mereka semua berbicara menyamping ke atas. Dahan buru-buru menjelaskan, teman-teman, jangan gugup. Tuanku sedang melakukan FA kepada leluhurnya. Chang Qinglong tiba-tiba menggetarkan bel. Kemudian nyanyikan dengan keras roh surgawi. Murid-murid roh-roh bumi adalah dupa dengan 3 pilar malam ini. 2 mangkuk darah, telapak tangan berdarah, berubah menjadi jutaan, sekotak awan darah. Tolong injak tanda darah Tuhan di sini untuk bersaksi. Setelah membaca, Chang Qinglong meletakkan tangan kirinya yang berdarah, ditampar di tengah alis upeti kepala banteng. Saya mengerutkan kening. Di mana ini leluhur macam apa yang diundang? Teknik ini lebih seperti menggunakan cara psikis untuk memanggil roh jahat. Tiba-tiba angin bertiup. Lilin merah di meja Dharma tiba-tiba padam. Jenggot hitam perlahan mengembun di kepala banteng. Lihat hantu ini. Tiba-tiba aku teringat sebelum aku tertegun di menara. Lihat, bayangan gelap yang muncul di sebelah dahan. Angin yang bertiup angin semakin kencang. Pukulan itu membuat semua orang tidak bisa membuka mata. Api di gundukan tembaga di sekitar altar juga dipadamkan. Untungnya, bulan pada 15 Juli sangat besar. Bahkan tanpa pencahayaan api, pemandangannya juga tidak gelap. Saya menyipitkan mata, menatap tajam sosok hantu di meja Dharma. Saya terkejut di dalam hati saya. Saya tidak pernah mengharapkan itu. Benar-benar ada hantu jahat di desa Sijiu ini. Kakek tidak mengatakan bahwa ada peri rubah di sini. Tidak ada rumah hantu yang mendekat.